apa ini? Kita itu mau curhat, Pak. Kenapa? Kita tuh kenapa sih, Pak, kok berbeda? Oh, iya. Kenapa kalian berbeda? Padahal kalian sama-sama cewek ya? Iya. Ya, sama-sama manusianya ya? Iya. Iya, kenapa berbeda? Baik, saat ini kita akan belajar tentang mengapa 3 cewek jagoan ini. Wah, ini walaupun cewek dan sama-sama makhluk hidup, tapi dia mempunyai perbedaan. Ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Dan kenapa mereka berbeda? Nah, sebelumnya kita sampaikan yel-yel untuk kita semuanya. Untuk siapa? Untuk Semanesi, biologi selalu di hati. Oi. Ya, baik. Kita lihat perbedaan, salah satu perbedaan dari mereka. Coba lihat dari hidung mereka. Ya, hidung mereka sama. Hidung mereka ada 2 lubang. Ya, terletak di depan, tapi ada perbedaan struktur. Ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, baik. Sekarang kita bersama-sama akan belajar tentang hal tersebut dengan mempelajari ilmu genetika. Nanti kita akan belajar tentang kromosom, kita akan belajar tentang gen, kita akan belajar tentang DNA, kita belajar tentang RNA, dan kita nanti akan belajar tentang sintesis protein. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama adalah tentang kromosom. Ya, apa itu kromosom? Bagaimana struktur kromosom? Bagaimana macam-macam kromosom? Fungsi kromosom dan kelainan-kelainan bentuk kromosom. Ya, untuk mendalami tentang kromosom, kita sudah ada Amelia dari 12 IPA D. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelas 12 IPA D akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai kromosom. Tujuannya agar kalian memahami tentang pengertian dan penyusun kromosom, struktur dan bentuk kromosom, tipe-tipe kromosom, serta mengenai kariotip. Pengertian dan susunan. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari DNA dan protein. Susunan kromosom terdiri dari nukleosom. Jadi kumpulan-kumpulan DNA ini akan memadat lalu membentuk yang namanya nukleosom. Kumpulan nukleosom akan membentuk manik-manik yang mengandung gen yang disebut kromonema. Nah, kumpulan kromonema akan membentuk solenoid dan kumpulan solenoid akan membentuk benang kromatin. Nah, kumpulan benang kromatin ini tersusun lalu membentuk yang namanya kromosom. Jadi urutannya nukleosom, kromonema, solenoid, benang kromatin, dan kromosom. Struktur kromosom. Yang pertama ada telomer. Telomer adalah daerah terujung pada lengan kromosom, berfungsi untuk menjaga kestabilan DNA agar tidak terurai. Lalu ada satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulat. Ini tidak semua kromosom memilikinya ya. Biasanya digunakan sebagai ciri khas kromosom pada jenis tertentu. Yang ketiga, sentromer. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat pembelahan sel sekaligus sebagai tempat melekatnya kromotid. Yang keempat, ada kromonema. Yang tadi ya, yang berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Isinya ada gen, sehingga disebut sebagai lokus gen. Yang kelima ada matriks. Matriks merupakan cairan bening yang mengisi seluruh lengan kromosom. Macam-macam kromosom. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu metasentrik, di mana sentromer berada di tengah-tengah kromatid, lalu submetasentrik, di mana sentromer tidak berada di tengah-tengah sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Yang ketiga, akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat dengan ujung salah satu kromotid. Yang keempat, telosentrik, di mana sentromer berada di ujung kromatid. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi 2. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh. Ini tidak membawa jenis kelamin, melainkan membawa sifat. Umumnya manusia memiliki 22 pasang autosom.
Yang kedua ada gonosom atau kromosom seks. Nah, ini sebagai penentu jenis kelamin pada manusia dan juga hewan tentunya. Pada pria dilambangkan dengan XY dan pada wanita dilambangkan dengan XX. Nah, contohnya ini pada manusia memiliki jumlah kromosom 46. Artinya, terdapat 22 pasang autosom serta 1 pasang gonosom. Fungsi dari kromosom 1 mempertahankan kode genetik. Yang kedua, penentuan jenis kelamin yang dari gonosom itu tadi ya. Yang ketiga, kontrol pembelahan sel, di mana kromosom sel induk memastikan bahwa informasi yang benar ditransmisikan ke sel anak bahwa sel perlu tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat, pembentukan dan penyimpanan protein yang penting untuk aktivitas sel. Jadi kromosom ini mengontrol urutan protein yang dibuat dalam tubuh serta menjaga urutan DNA. Lalu yang terakhir ada genom. Genom adalah jumlah atau keseluruhan set dari bermacam-macam homolog. Sel manusia mempunyai kromosom sebanyak 46 buah atau 23 pasang kromosom. Setiap macam homolog terdiri dari 2 buah kromosom. Artinya sel tubuh manusia terdiri dari 2 set kromosom sehingga disebut diploid atau biasa ditulis dengan 2N. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kromosom. Semoga dengan ini kalian lebih paham mengenai materi kromosom. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.